Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Azizatur Rahman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan paku tersebut, bentuk umum dari tumbuhan paku, reproduksi dari tumbuhan paku, serta klasifikasi dari tumbuhan paku. Dimulai dari klasifikasi Pistolophyta, klasifikasi Lycophyta, klasifikasi Equisetophyta, serta klasifikasi Phyllocophyta. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri dari tumbuhan paku. Seperti yang dilihat pada gambar di samping, ciri-ciri tumbuhan paku tersebut itu sudah membentuk embrio, memiliki spora, cara hidupnya ada yang sporofit dan ada yang epifit, dan reproduksinya mengalami metagenesis. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum dari tumbuhan paku ini yang pertama itu lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi, kemudian embrio multiseluler yang terdapat di dalam archegonium, lapisan kutikula pada bagian luar tubuh, sistem transportasi internal yang berfungsi sebagai pengangkut air dan zat-zat mineral dari dalam tanah. Kemudian struktur tubuh terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Nah, pada daun ini ada yang daunnya sudah tua dan ada yang masih muda. Masih muda seperti membulat dan yang tua bisa menghasilkan spora. Akarnya berupa rhizoid yang bersifat seperti akar serabut dengan di ujung dilindungi kaliptra. Batangnya pada umumnya tidak tampak kecuali pada paku tiang, karena terdapat di dalam tanah berupa rimpang dan menjalar serta agak sedikit tegak. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Kemudian habitat pada tumbuhan paku ini yaitu hidup saprofit dan epifit seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Kemudian menyukai tempat yang lembab atau hygrofit. Kemudian hidup mulai di pantai hingga di pinggir kawah-kawah Gunung Merapi. Selanjutnya umumnya banyak menempel pada pohon, kayu mati, kayu lapuk, bebatuan, tanah. Kemudian hidup subur dan banyak dijumpai pada lingkungan yang lembab dan beriklim tropis. Struktur tubuh tumbuhan paku. Pada gambar di samping kita melihat akar. Akarnya itu serabut, bagian di ujung dilindungi oleh kaliptra, tumbuh dari pangkal batang. Di belakang kaliptra terdapat titik tumbuh akar berbidang 4 dengan pertumbuhan keluar membentuk kaliptra, pertumbuhan ke dalam membentuk sel-sel akar. Sel-sel akar membentuk epidermis, korteks, silinder pusat. Silinder pusat mengandung xilem bertipe konsentris yang dikelilingi oleh fluem. Selanjutnya batang. Batangnya berupa rizoma atau berbentuk tongkat kecuali pada paku tiang. Biasanya bersisi oleh sisa tangkai daun. Kemudian penampang melintang dari luar ke dalam yaitu epidermis atau sel-sel sklerenkim, korteks, dan silinder pusat yang memiliki xilem dan fluem. Kemudian daun. Bentuk, ukuran, dan susunan daun beraneka ragaman. Berdasarkan ukurannya, daun paku dibedakan atas daun mikrofil dan makrofil. Mikrofil berupa daun-daun kecil berupa rambut atau sisik tidak bertangkai dan tidak bertulang, daun kecil pada paku kawat dan paku ekor kuda. Mikrofil belum dapat dibedakan antara epidermis dan daging daun, atau mesofil dan tulang daun. Mikrofil yaitu memiliki ukuran kecil seperti sisik, selapis sel tanpa tangkai dan tulang daun. Tanpa mesofil. Kemudian makrofil, ukurannya besar dan tipis, memiliki tangkai daun dan tulang daun, serta epidermis dan mesofil. Berdasarkan fungsi, daun dibedakan dua, yaitu tropofil digunakan untuk asimilasi dan sporofil
yaitu penghasil spora, terdapat sorus pada sporofil, itu merupakan kumpulan dari sporangium. Nah, kemudian struktur tubuh tumbuhan paku dapat dilihat pada gambar, yaitu pada bagian depan merupakan daun steril atau tropofil, serta pada bagian belakang disebut dengan daun fertil. Kemudian reproduksi dari tumbuhan paku. Ada reproduksi vegetatif yang merupakan fragmentasi pemisahan rizoma membentuk kuncup tunas pada sisi bawah atas pangkal helaian daun, tunas ujung daun, tunas akar, umbi batang, mampu bertahan di tanah yang kering. Reproduksi secara generatif yaitu menghasilkan metagenesis. Kemudian klasifikasi berdasarkan spora yang dihasilkan. Yang pertama ada paku homospora. Itu pakunya menghasilkan spora jantan atau spora betina saja, atau satu macam ukuran spora saja. Pada contoh terdapat pada Lycopodium sp, atau yang disebut juga dengan paku kawat. Yang kedua, paku heterospora, yang merupakan spora dengan kelamin dan ukuran yang berbeda, jantan lebih kecil daripada betina, contohnya pada tumbuhan Marsilea crenata atau semanggi, dan Selaginella. Yang ketiga adalah paku peralihan, merupakan itu yang menghasilkan dua macam spora, yaitu spora jantan dan betina, namun keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, contohnya pada Equisetum debili. Nah, selanjutnya ada daur hidup paku homospora, dimulai dari spora dan membentuk protalium. Protalium kemudian terbagi menjadi antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, sedangkan archegonium menghasilkan ovum. Sperma bertemu dengan ovum membentuk zigot. Zigot kemudian menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku kemudian menghasilkan sporangium, dan sporangium menghasilkan spora, dan kembali lagi membentuk protalium. Nah, daur hidup heterospora. Heterospora memiliki mikrospora, kemudian menjadi mikropotalium, kemudian antheridium, dan menjadi spermatozoid. Nah, pada heterospora ini terdapat juga makrospora, kemudian menjadi makropotalium, kemudian archegonium, kemudian menjadi ovum. Spermatozoid dan ovum membentuk menjadi zigot, kemudian zigot menjadi tumbuhan paku heterospora, namun memiliki 2N. Yang awalnya 1N sekarang menjadi 2N. Nah, pada tumbuhan paku heterospora ini terbagi menjadi dua, yaitu mikrosofil 2N dan makrosporofil 2N. Mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium dan makrosporafil menghasilkan makrosporangium. Selanjutnya itu generasi pada paku. Generasi yang pertama itu generasi aseksual. Nah, pada generasi aseksual, tumbuhan paku jenis ini dikenal dengan sporofit yang berupa tumbuhan paku dan dapat dibedakan antara daun, akar, dan batangnya. Kemudian pada generasi aseksual ini disebut juga dengan generasi diploid. Nah, yang kedua yaitu generasi seksual. Pada tumbuhan paku ini tergolong gematofit yang berasal dari sporofit, bersifat haploid, membentuk gamet jantan atau anterozoid, dan gamet betina atau sel telur. Generasi seksual ini disebut generasi haploid. Selanjutnya akan dijelaskan tentang klasifikasi pada divisi Psilophyta. Nah, pada Psilophyta ini sebagian besar Psilophyta ini telah punah dan susah untuk ditemukan. Anggota paku purba ini ada yang berupa paku telanjang atau tidak berdaun, ada yang berdaun kecil atau mikrofil yang belum terdiferensiasi.
Nah, ada di antaranya yang belum punya akar. Semua anggota paku bersifat homosfor dan terbentuknya sporangium umumnya di terminal pada batang. Berdasarkan ciri-ciri morfologinya, divisi Psilophyta dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu kelas Psiloptosida atau yang disebut juga dengan paku telanjang. Pada paku telanjang ini dikenal dengan tumbuhan darat tertua yang ditemukan fosilnya dalam lapisan bumi yang amat tua ini. Kemudian merupakan tumbuhan paku yang paling rendah tingkat perkembangannya. Yang ketiga, paku paling sederhana yang masih belum berdaun dan berakar. Nah, karena itu disebut dengan paku telanjang. Kemudian batang telah mempunyai berkas pengangkut. Yang kedua itu kelas Psilotopsida. Pada Psiloptosida ini, saprofit dari tumbuhan ini tidak berakar, hanya mempunyai rhizoid yang keluar dari batang dalam tanah. Batangnya tumbuh merayap dengan cabang-cabang yang tumbuh tegak. Kemudian, gametofit tidak berklorofil, hidup di dalam tanah sebagai saprofit atau bersimbiosis dengan cendawan mikoriza. Kemudian terdiri dari satu bangsa Psiolates dan suku Psilotaceae, dan dua marga yang sampai sekarang masih ada yaitu Psilotum dan Mesipteris. Yang antaranya marga Psilotum, saprofit terdiri dari batang di dalam tanah tidak berakar kecuali rhizoid. Batang yang tegak di atas tanah mempunyai percabangan, menggarpu, dan terdapat mikrofil yang disebut juga dengan daun kecil, berbentuk sisik, tidak bertulang, dan tersusun jarang-jarang mengikuti garis spiral. Yang kemudian gametofitnya berbentuk silinder dan bercabang, tidak berwarna, hidup dalam tanah, bersimbiosis dengan cendawan mikoriza. Yang kemudian marga Mesipteris yang merupakan saprofit dari batang ini mempunyai batang yang tidak bercabang dan hanya sekali bercabang menggarpu. Nah, pada divisio Arthrophyta ini memiliki ciri-ciri. Arthrophyta disebut paku ekor kuda atau horsetail karena memiliki percabangan batang yang khas berbentuk ulir atau lingkaran sehingga menyerupai ekor kuda. Kemudian Arthrophyta sering tumbuh di tempat berpasir. Sporofitnya berdaun kecil atau mikrofil atau berbentuk sisik. Warnanya agak transparan dan tersusun melingkar pada batang. Batang Arthrophyta berongga dan beruas-uas. Batang tampak keras karena tersusun oleh sel-sel dengan dinding sel yang mengandung silika, sehingga dikenal juga sebagai scoring rust atau ampelas yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian batang memiliki rizom atau disebut juga dengan rizoma. Pada ujung beberapa batang terdapat strobilus yang di dalamnya terdapat sporangnya. Sporangium menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama, tetapi ada yang berjenis jantan maupun betina, sehingga Arthrophyta disebut sebagai dengan paku peralihan. Gametofit Arthrophyta berukuran kecil, hanya beberapa milimeter saja dan mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Gametofit ada yang menghasilkan alat kelamin jantan atau antheridium, ada pula yang menghasilkan alat kelamin betina atau archegonium. Gametofit jantan tumbuh dari spora jantan, sedangkan gametofit betina tumbuh dari spora betina. Arthrophyta tumbuh di tepian sungai yang lembab dan di daerah subtropis belahan bumi utara. Contohnya pada Equisetum romacissimum, Equisetum arfens, dan Calamites, atau yang sudah jarang ditemukan sekarang atau disebut yang sudah punah, bisa disebut juga dengan begitu ya. Kemudian ada divisio Pterophyta. Ciri-ciri dari tumbuhan Pterophyta ini, tumbuhan paku ini disebut juga dengan Filicinae.
Filicinae berasal dari kata filix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias atau yang sangat menarik. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar duduk, bentuk daunnya menyirip. Ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Yang hidup di darat sporangiumnya terbentuk dalam sorus ya. Yang hidup di air sporangiumnya terbentuk dalam sporakarpium. Mempunyai daun-daun besar atau makrofil, bertangkai, mempunyai banyak tulang. Pada waktu masih daun itu tergulung pada ujungnya dan pada sisi bawah mempunyai banyak sporangium. Pasti kita pernah melihatnya, bukan? Nah, paku ini banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh atau lembab, sehingga di tempat yang terbuka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran matahari. Filicinae yang sekarang masih hidup dibedakan dalam 3 subkelas, yaitu yang pertama subkelas Eusporangiatae, yang di dalamnya ada ordo Opiglossales dan ordo Maratiales. Yang kemudian ada subkelas Leptosporangiatae atau Filices. Yang kemudian ada subkelas Hydropterisdes yang disebut juga dengan paku air. Nah, kemudian kita akan membahas tentang peranan dari Pteridophyta. Yang pertama itu peranan yang menguntungkan sebagai tanaman hias. Contohnya Platycerium nidus atau paku tanduk rusa yang bentuknya seperti tanduk rusa dan sering ditanam dengan ditempelkan pada pohon. Yang kemudian Asplenium nidus atau paku sarang burung. Kemudian Adiantum cuneatum atau yang disebut dengan suplir. Kemudian Selaginella wildenowii atau disebut dengan paku rane. Nah, kemudian sebagai bahan penghasil obat-obatan seperti Accipidium filixmas dan Lycopodium clavatum. Kemudian sebagai sayuran yang pernah kita makan, bukan? Yaitu yang dinamai dengan Marsilea crenata, disebut juga semanggi, dan Salvinia natans atau paku sampan. Beberapa tumbuhan paku ada yang diambil daunnya yang masih muda untuk sayur, kemudian sebagai pupuk hijau. Seperti Azolla pinnata yang hidup di sawah-sawah bersimbiosis dengan Anabaena azolae atau ganggang biru yang dapat mengikat N2 bebas di udara menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan lain. Dengan demikian, Azolla pinnata dapat dijadikan pupuk hijau yang kaya nitrogen. Kemudian sebagai pelindungan tanaman di persamaian seperti Glycenia linearis. Selanjutnya menjadi bahan obat seperti Equisetum atau paku ekor kuda atau antidiuretik atau lancar seni. Kemudian Cycloporus untuk obat pusing dan obat luar. Kemudian Dryopteris untuk obat cacing pita. Kemudian Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar. Dan terakhir Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahar lemah dari sporanya. Kemudian ada juga dari tumbuhan paku ini yaitu peranannya yang merugikan seperti gulma pertanian yang seperti Salvina natans atau kayambang pengganggu tanaman padi. Kemudian Culsita macrocarpa atau paku berbulu mengandung racun dan apabila dikonsumsi sulit dicerna. Kemudian Glycenia linearis atau paku resam sebagai tumbuhan invasif. Nah, sekian pembahasan kita tentang Pteridophyta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.